Sapa Indonesia Akhir Pekan kembali untuk Anda, Saudara. Umat Buddha di Palembang, Sumatera Selatan melakukan penghormatan kepada relik Buddha Sayakmuni dalam rangkaian ibadah Waisak tahun ini. Relik Buddha Sayakmuni merupakan hasil kremasi Buddha Sayakmuni yang didatangkan langsung dari Malaysia. Sabtu malam, ratusan umat Buddha di Palembang, Sumatera Selatan menggelar penyalaan pelita sakti dan puja bakti yang dilanjutkan dengan prosesi pradaksina atau mengelilingi wihara sebanyak 3 kali di Wihara Dharma Kirti Palembang. Pelaksanaan pradaksina ratusan umat Buddha di Palembang diiringi dengan pembacaan sutra dan farid. Tak hanya itu, di sela-sela prosesi pradaksina, umat Buddha di Palembang melakukan penghormatan kepada relik Buddha Sayakmuni yang diletakkan di bawah pohon bodhi. Relik Buddha Sayakmuni merupakan hasil kremasi Buddha Sayakmuni yang didatangkan langsung dari Malaysia. Setelah mengelilingi wihara 3 kali, relik Buddha Sayakmuni dibawa ke altar Dharmasala. Berikutnya rangkaian kegiatan Hari Raya Trisuci Waisak 2567 tahun 2023 dilanjutkan dengan penyakralan air suci di Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Air suci yang diambil dari Umbul Jumprit Temanggung tiba di Candi Mendut, Magelang pada Sabtu siang. Air suci selanjutnya dibawa ke altar. Para biksu dan umat dari masing-masing wadah selanjutnya membaca parita suci. Air suci itu selanjutnya dibawa oleh biksu dalam ritual pradaksina mengelilingi pelataran serta lorong Candi Mendut sebanyak 3 kali untuk kemudian disemayamkan di Candi Mendut. Air merupakan elemen alam yang sangat penting bagi kehidupan. Sifat air yang mengalir ke bawah diharapkan agar umat Buddha bisa mengikuti sifat itu, yakni sifat rendah hati. Sebelumnya pengambilan air suci di Umbul Jumprit, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung dilakukan Sabtu siang. Setelah diambil, air suci dibawa ke altar untuk dilakukan puja bakti. 2 biksu tudong juga turut serta mengambil air suci secara langsung. Air suci dari Candi Mendut dan api abadi akan diarak ke Candi Borobudur untuk prosesi detik-detik Waisak. Api abadi diambil dari Merapen, Grobogan, tiba di Kompleks Candi Mendut, Magelang, Jumat lalu. Api akan digunakan untuk menyalakan lilin pancawarna dalam puncak perayaan Hari Raya Trisuci Waisak. Kegiatan dilanjutkan dengan membawa api Dharma Pradaksina Candi Mendut atau mengelilingi Candi Mendut searah jarum jam sebanyak 3 kali oleh biksu beserta umat. Pradaksina dilakukan di pelataran dan lorong Candi Mendut. Api abadi kemudian disemayamkan di altar Candi Mendut untuk kemudian digunakan dalam puncak perayaan Trisuci Waisak. Persiapan peringatan Hari Raya Waisak juga dilakukan di Wihara Amurfa Bumi Belah Batu, Gianyar Bali. Salah satunya dengan membersihkan komplek wihara hingga peralatan yang digunakan pada prosesi di Hari Raya Waisak. Kini kita ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Saudara, untuk melihat prosesi puncak perayaan Waisak. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Gina Wirana. Rana, menandai Hari Raya Waisak di Candi Borobudur, tempat relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Apa saja prosesi yang dilakukan pagi ini? Ya, selamat pagi. Hari ini memang puncak perayaan Hari Trisuci Waisak yang nanti akan
mencapai puncaknya pada jam 10.41 menit 19 detik. Nah, untuk tadi sendiri ketika jam 6.30 ini dilakukan kirap untuk membawa air berkah yang diambil dari Umbul Jumprit dan juga membawa api keabadian dari gerobokan yang sudah disemayamkan di Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur. Nah, ini sebagian dari umat Buddha sendiri sudah datang dan sampai di pelataran Candi Borobudur. Kemudian, nah untuk dari umat yang lainnya masih melakukan perjalanan atau kirap. Nah, ini nantinya api dari gerobokan dan juga air suci ini akan dibawa ke pelataran Candi Borobudur untuk melakukan ritual menuju detik-detik Tri Suci Waisak, di mana nanti api ini akan digunakan untuk menyalakan lilin pancawarna dan juga air berkah digunakan untuk memercikan umat ketika melakukan meditasi begitu. Kemudian untuk ini sendiri dari umat Buddha sendiri ini diprediksi sekitar 5.000 umat Buddha dari beragam majelis yang ada di Indonesia yang merayakan Hari Trisuci Waisak ini di pelataran Candi Borobudur begitu. Dan untuk dari wisatawan sendiri memang tidak dipersilakan untuk masuk ke pelataran Candi Borobudur dikarenakan agar umat Buddha sendiri ini melakukan meditasi dengan khusyuk begitu. Lalu Rana, di Hari Raya Waisak ini apa makna pemercikan gong dan pelepasan lampion? Nah, untuk gong sendiri memang sebagai tanda bagi para umat Buddha ketika nantinya akan melakukan meditasi. Nah, sebelum mencapai waktu pukul jam 10.41 menit lebih 19 detik ini memang para umat Buddha sebelumnya berkumpul dahulu begitu di pelataran Candi Borobudur ini, kemudian melakukan sambutan-sambutan dan renungan Waisak. Nah, pada saat renungan Waisak nanti kemudian untuk menyambut Purnama Sidi yang akan berlangsung pada jam 10.41 menit 19 detik ini, para umat Buddha melakukan persiapan meditasi, dan meditasi dimulai dengan tanda gong 3 kali, kemudian akan selesai ketika gong dibunyikan selama 1 kali. Nah, itu untuk tanda sebagai tanda meditasi bagi para umat Buddha. Sedangkan nanti pada saat meditasi air suci itu akan dipercikan begitu. Lalu Rana, hari ini tentu Candi Borobudur ditutup untuk umum. Nah, ini hingga pukul berapa dan pagi ini warga bisa melihat prosesi Waisak dari mana? Nah, memang untuk perayaan Tri Suci Waisak saat ini memang diprediksi akan membawa sekitar 20.000 pengunjung yang tertarik untuk melakukan wisata begitu ya ke Candi Borobudur sendiri. Namun prediksi ini memang cukup meningkat karena memang tahun lalu itu perayaan Trisuci Waisak sendiri ditiadakan begitu ya di Candi Borobudur. Kemudian setelah pandemi ini memang dirayakan kembali. Nah, sekitar 20.000 pengunjung ini diprediksi akan memasuki Candi Borobudur, namun memang dibatasi. Nah, setidaknya ada 5.000 dari umat Buddha sendiri yang melakukan meditasi begitu ya, melakukan perayaan Trisuci Waisak di Borobudur sendiri, sehingga ini memang harus kusuk dan memang harus dilakukan secara tenang begitu ya, sehingga tidak ada gangguan dari luar, sehingga para wisatawan yang berkunjung ke Borobudur ini dibatasi hanya pada area taman saja dan tidak memasuki area pelataran Candi Borobudur dan tidak naik ke Candi Borobudur begitu. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Gina Wirana melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Akhir Pekan masih akan kembali dengan informasi pada race pertama Formula E di sirkuit Jakarta International IPRI. Pebalap asal Jerman Pascal Wehrlein berhasil meraih podium pertama.